Saya nggak berani ngutip kata-katanya Rocky soal kecemerlangan cincin aja. Kecerdasan otaknya tidak secemerlang permatanya. Digitukan saja sama Rocky itu berhari-hari klarifikasi. Betul-betul kalut gitu ya, betul-betul panik. Ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Saya sering ditanya tentang teman-teman tim hukum karena di 02 itu banyak orang tenar di situ, nama-nama tenar. Saya sampaikan, apa? Saya nggak berani ngutip kata-katanya Rocky soal kecemerlangan cincin aja. Tim yang bekerja memang bukan orang-orang yang tenang, tapi saya ingin istilahkan belum. Kenapa? Mereka nanti akan menjadi orang-orang yang tenar dan mudah-mudahan kerja keras, tangguh, serius, dan bekerja non-stop. Sekarang ini bangsa ini tidak ada yang nggak kenal siapa Pak Ari yang luar biasa itu. Semuanya kenal. Semua tim hukum kita tahu persis. Meskipun tidak punya permata, tapi kecemerlangannya di atas. Karena kita yakin kecerdasan otaknya tidak secemerlang permatanya. Tahu ya? Itu digitukan saja sama Rocky itu berhari-hari klarifikasi. Betul-betul kalut gitu ya, betul-betul panik, betul-betul panik. Dan kita bersyukur kepanikan itu menunjukkan kelasnya, menunjukkan faktanya. Jadi insya Allah kita ini di jalan yang benar, di jalur yang tepat. Soal hasil akhir nanti kita... Perdebatan atau pertarungan sengit antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung. Entah apa yang membuat Rocky Gerung ataupun Hotman Paris ya sepertinya ya, yang menantang duluan untuk Rocky Gerung mengomentari korupsi yang triliunan rupiah tersebut ya. Kalau kita lihat runut dari awal ya, sebenarnya respon Hotman Paris itu dikarenakan video Rocky Gerung yang mengatakan ada seorang pengacara yang hanya modal cincin doang ya, tapi tidak punya otak ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Berangkat dari situ diresponlah oleh Hotman Paris yang mengatakan bahwa ayo diajak debat, diajak diskusi katanya. Kemudian direspon lagi melalui podcastnya oleh Rocky Gerung ya, yang mengatakan dengan sangat ringan ya, kalau Hotman Paris itu cincinnya lebih bersilau ya daripada otaknya. Kemudian direspon lagi oleh Hotman Paris. Dan biar runut teman-teman ya, kalian tidak bingung sebenarnya sih kenapa Hotman Paris kok bisa merespon, awal mulanya bagaimana, silahkan teman-teman tonton video ini. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Nah, video ini menurut saya ya, yang memantik Hotman Paris menantang Rocky Gerung. Ini teman-teman dengarkan isi dari perkataan Rocky Gerung ini. Sebenarnya Rocky Gerung tidak menyebut nama ya, namun hanya nyenggol-nyenggol dikit ya. Kemudian Bapak Hotman Paris kemudian tersenggol ya. Sekalipun perkataan ini tidak melulu harus ke Hotman Paris ya. Dua kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak ada datang. Kalau Hotman di situ Mas Gibran tidak. Kemudian waktu juga tidak ada sama sekali. Sekarang kok
KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini kalung beginian. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim, sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi fallacies, di mana terjadi ad verecundiam. Nah, barulah muncul tantangan dari Hotman Paris, langsung menyebut namanya ya, Rocky Gerung langsung ditantang. Video ini yang beredar viral teman-teman ya, akhir-akhir ini, karena kita tahu bahwa Hotman Paris ini pembela dari 02 yang sekarang digugat di MK teman-teman. 271 triliun. Pertanyaan hukum kepada para profesor hukum pidana. Apakah kerusakan lingkungan hidup tergolong sebagai tindak pidana korupsi atau mengakibatkan kerugian keuangan negara, termasuk dalam definisi pengertian kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara? Sebagai contoh, kalau seseorang membuang sampah sembarangan, tentu itu merusak lingkungan hidup. Apakah itu juga tindak pidana korupsi? Waduh, ini perlu berbagai ahli di sini. Mungkin sudah waktunya ahli filsafat Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung, untuk segera memberikan pendapat dengan dalil-dalilnya yang omong ya. Tadi barulah direspon lagi karena mungkin banyak yang ngetek Rocky Gerung ya, ketika ada video dari Bapak Hotman tersebut. Diresponlah dengan kata-kata yang luar biasa. Menurut kalian setuju nggak apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini terkait dengan cincin Hotman itu lebih berkilau daripada isi otaknya, kurang lebih seperti itu. Ini kutip undang-undang berpendapat begini ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa, itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofi. Tapi ya udah, saya salam aja buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya, ketimbang argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen, karena dikompor itu soal netizen. Nah, disinilah baru responnya, karena memang dari awal sebenarnya Rocky Gerung tidak terlalu merespon ya, tapi kata-katanya itu yang memancing sebenarnya emosi dari, kalau bisa dibilang emosi ya, kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Hotman Paris ini sebenarnya ada rada-rada emosi teman-teman. Bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu.
Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.